Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat bagi kita semua. Saya Rohaya Wahyuni Simatupang, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 056634 Air Tawar, Kecamatan Gebang. Bertemu kembali kita di ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebelumnya, perkenalkan Ibu fasilitator kami, yaitu Ibu Herta Sialagan, dan juga Bapak pengajar praktik kami, Bapak Surya Atmaja SPD, dan Ibu pengajar praktik kami, Ibu Rika Suningsi SPD. Terlebih dahulu saya perkenalkan anggota kelompok A. Yang pertama adalah Ibu Putri Dwi Anggraini SPD sebagai pemateri. Saya sendiri Rohaya Wahyuni Simatupang SPD sebagai notulis, Ibu Intan Suryani SPD sebagai moderator, dan Ibu Agustina SPD sebagai penjawab pertanyaan. Kali ini saya akan membacakan hasil diskusi di ruang kolaborasi, yaitu mengenai analisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan video skenario kasus di sekolah dasar. Sinopsis skenario kasus di sekolah dasar. Pak Kasim ingin mengajarkan sebuah materi tentang sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri yaitu 1. Murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Kedua, murid dapat membuat model yang menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Awalnya Pak Kasim melihat target apa yang ingin dicapai. Setelah itu, Pak Kasim melihat data atau informasi terkait murid-muridnya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan pendekatan yang sesuai. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar sesuai kebutuhan murid-muridnya. Sumber daya belajar yang disiapkannya yaitu sebuah poster, buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, video singkat, dan membuat kartu-kartu pertanyaan untuk murid-muridnya. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, Pak Kasim mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, berupa membaca buku ataupun artikel dan lain sebagainya, mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan dengan bertujuan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Awal kegiatan pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang pembelajaran, kemudian melakukan proses tanya jawab dan contoh-contoh. Pak Kasim meminta murid-murid bekerja sama dalam kelompok. Dalam penugasan kali ini, Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Tugas pertama, murid membaca materi bacaan teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Kasim mengobservasi dan memantau murid, mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid yang memerlukan bantuan, membuat catatan-catatan penilaian. Strategi yang harus dijalani oleh murid dapat memungkinkan mereka untuk melatih dan memahami konten dengan menjelaskan kembali pemahaman sistem pencernaan manusia melalui poster, artikel, dan video singkat. Kegiatan selanjutnya, Pak Kasim meminta murid membuat model yang menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia secara mandiri. Kemudian, Pak Kasim melihat pekerjaan murid untuk mengetahui pemahaman murid. Di akhir pembelajaran, Pak Kasim melakukan kegiatan refleksi bersama siswa atas apa yang telah mereka pelajari pada kegiatan tersebut. Terdapat 4 pertanyaan pemandu yang kami diskusikan kali ini, dimulai dari yang pertama adalah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut pada video skenario kasus di SD yaitu tentang kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar terlihat pada saat guru menyiapkan berbagai sumber belajar yang akan membantu murid belajar sesuai dengan kebutuhannya dan mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan tingkat membaca murid.
Minat belajar terlihat pada saat murid membuat model sistem pencernaan, ada yang menggambar, ada yang menggunting poster, bagian sistem pencernaan, dan menyusun bagian sistem pencernaan. Profil belajar atau gaya belajar terlihat guru menyiapkan sumber materi belajar berupa video dan poster. Terdapat profil belajar auditori dan juga audio visual. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang ingin dicapai pada hari itu atau pada materi tersebut. Kemudian, guru melihat data atau informasi terkait murid-muridnya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, guru tersebut mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misal, membaca buku atau artikel, mengamati poster, berdiskusi dan membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster. Walaupun berbeda-beda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan manusia. Dilanjutkan pada pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 1. Diferensiasi konten. Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar sesuai kebutuhan muridnya, yaitu sebuah poster, buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, video singkat, dan membuat kartu-kartu pertanyaan untuk murid-muridnya. Strategi diferensiasi proses diterapkan oleh Pak Kasim untuk melatih dan memahami konten yang telah disediakan dengan memberikan kesempatan pada muridnya menjelaskan kembali pemahaman sistem pencernaan manusia melalui poster, artikel, dan video singkat. Pada strategi diferensiasi produk, Pak Kasim meminta murid membuat model yang menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia secara mandiri. Kemudian, Pak Kasim melihat pekerjaan murid untuk mengetahui seberapa pemahaman yang mereka ketahui, dan di tahap akhirnya Pak Kasim melakukan refleksi bersama murid-muridnya dengan menanyakan pembelajaran yang telah dilakukan. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian dilakukan oleh Pak Kasim. Yang pertama yaitu penilaian formatif. Proses ini terlihat ketika Pak Kasim berkeliling melakukan observasi dan memantau, serta membuat catatan-catatan mengenai aktivitas murid. Yang kedua, penilaian sumatif, yaitu dengan membuat penilaian berjenjang atau tier assessment berdasarkan tingkat kemampuan murid. Dilanjutkan pada sesi tanya jawab, kelompok kami mendapatkan 2 tanggapan. Yang pertama dari Bapak Pendi Irawan yang bertanya, mengapa skenario kasus tidak dicantumkan di dalam slide? Dan yang kedua dari Bapak Ferry Rahman Sasagala yang bertanya tentang strategi konten, proses, dan produk, apakah harus digunakan sekaligus dalam setiap RPP yang kita tampilkan? Adapun respon dari kelompok kami yang pertama diberikan oleh Ibu Agustina SPD yang mengatakan bahwa kami menerima atas masukan dari Bapak Pendi Irawan agar memasukkan slide skenario pembelajaran di SD agar lebih cermat dianalisa. Kemudian untuk pertanyaan kedua ditanggapi oleh saya sendiri, yaitu sebaiknya ketiga strategi di dalam pembelajaran diferensiasi digunakan, namun harus melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Bila tidak memungkinkan, maka bisa dipilih opsi yang paling urgen. Selain itu, kami juga mendapatkan umpan balik dari Ibu Fasilitator yang menyatakan bahwa pada pertanyaan pemandu di nomor 2, seharusnya bisa ditambahkan pelaksanaan asesmen diagnostik yang berdasarkan kesiapan belajar minat dan belajar, serta profil belajar murid. Dari hasil analisis tersebut, kami menyimpulkan pada video skenario kasus di sekolah dasar tersebut, Pak Kasim telah memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Dan dapat disimpulkan, Pak Kasim telah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Demikianlah yang dapat kami tampilkan pada kesempatan ruang kolaborasi ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.